Shalom, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 18, beginilah firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada percakapan perkumpulan kaum ibu, seorang ibu berbagi pengalaman, yaitu tentang mendidik anak-anaknya. Dia berkata, sangat sulit sekarang ini untuk duduk bersama dengan anak-anak di rumah. Anak-anak sangat sibuk sekali dengan handphonenya masing-masing. Alasan untuk belajar, namun lebih banyak hanya untuk bermain game, chattingan, dan juga sebagainya. Saya takut dan bingung. Anak-anak mau kemana arah jalannya. Dan ibu itu pun mengakhiri pengalamannya dengan keluhan-keluhannya. Dari percakapan selanjutnya dengan para kaum ibu, ada juga yang merespon. Anak-anak lebih mengandalkan kemampuan sendiri, mengandalkan teknologi. Bagaimana agar anak-anak memberi waktu mendengarkan firman Tuhan dan duduk berdoa. Pengalaman para kaum ibu ini bisa juga menjadi bagian daripada pengalaman kita di tengah-tengah keluarga maupun di masyarakat, di mana ada banyak nilai-nilai yang baik yang sudah mulai bergeser. Tidak adanya persekutuan, membaca, dan mendengarkan firman di tengah-tengah keluarga. Waktu keluarga untuk duduk bersama sama sekali tidak ada. Bagaimana bisa mata hati kita terang jika tidak dibangun dengan persekutuan bersama dengan Kristus Yesus? Paulus sendiri selalu membangun persekutuan dengan jemaat yang dilayaninya. Paulus mengingat jemaat Efesus dalam doanya, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Paulus dalam doanya agar jemaat memiliki mata hati yang diterangi untuk dapat mengenal Allah. Mata hati yang diterangi bermakna telah diteranginya bagian terdalam dari manusia untuk sanggup mengerti apa yang sedang dihadapi, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Kristus. Mata hati yang terang menolong kita memahami betapa kayanya kemuliaan
bagian yang ditentukan Kristus bagi kita, warisan bagi orang-orang kudus. Untuk mengalami mata hati yang diterangi, kita terlebih dahulu harus menerima Yesus, sehingga Roh Kudus bertahta dalam hati kita. Roh Kudus yang mendiami, inilah yang senantiasa membuat mata hati kita terang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menerima Yesus yang bertahta dalam setiap keluarga merupakan kebahagiaan dari rumah tangga Kristen, saat di mana Kristus sendiri yang akan menerangi keluarga, yaitu untuk menerima warisan dari Allah. Keluarga melatih diri untuk senantiasa hidup dalam membaca firman dan berdoa bersama-sama dengan keluarga. Apa yang diberi sejak dini oleh orang tua akan bertumbuh dalam kehidupan anak-anak. Karena itu, jangan pernah lelah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kristus Yesus telah menjadikan mata hati kita terang. Berangkatlah, bawalah terang itu kepada yang lain. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah kami, yang telah menjadikan mata hati kami terang. Dan ajarlah kami untuk senantiasa membawa terang itu di tengah-tengah kehidupan kami. Jadikan keluarga kami pribadi lepas pribadi yang takut akan Tuhan dan selalu mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Aktivitas kami dalam satu hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.